Di sebuah desa terpencil yang bahkan tidak tercatat dalam peta kerajaan, seorang pemuda bernama Xu Jianmo hidup dengan kesederhanaan. Ia adalah anak yatim yang sehari-hari bekerja sebagai penyalin kitab untuk sebuah kuil kecil. Meski miskin, Jianmo memiliki rasa haus pengetahuan yang tak terpadamkan. Setiap kali ia menyalin kitab, hatinya selalu bertanya-tanya, apakah huruf-huruf Dao yang tertulis di atas kertas benar-benar memiliki kekuatan untuk mengguncang langit? Pada suatu malam ketika hujan turun deras dan angin merobek jendela bambu, Jianmo menemukan sebuah kitab aneh di gudang kuil. Sampulnya hitam pekat seolah terbuat dari tinta yang membatu. Tidak ada judul, tidak ada segel, hanya sebuah aura dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka lembaran pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Seluruh isi kitab itu hanyalah kertas putih tanpa satu goresan pun. Jianmo mengernyit. Apa gunanya kitab tanpa tulisan? Gumamnya, lalu mencoba menyalin huruf Dao ke atasnya dengan kuas. Namun anehnya, tinta yang ia torehkan langsung menghilang, seakan kertas itu menolak ditulisi. Malam semakin larut, rasa lapar mendera, namun rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia terus membolak-balik kitab itu sampai tiba-tiba cahaya samar keluar dari sela halaman. Sebuah kabut hitam tipis melayang dan menyelinap ke dalam mulutnya. Seketika, tubuh Jianmo gemetar hebat. Tenggorokannya panas, dadanya terasa seakan dipenuhi ribuan jarum api. Ia berusaha muntah, tapi tak ada yang keluar. Sebaliknya, kitab hitam itu lenyap tanpa jejak, seakan menembus masuk ke dalam perutnya. Tidak, ini, apa yang terjadi padaku? Serunya panik, berguling di lantai bambu. Di tengah rasa sakit itu, ia melihat sesuatu yang mustahil. Huruf Dao, huruf yang biasa ia tulis dengan kuas, mulai bermunculan dari kulitnya. Satu demi satu, karakter kuno yang bercahaya melayang di udara. Ada yang berputar lembut, ada yang bergetar seolah ingin pecah. Salah satu huruf itu berpendar terang, lalu berubah bentuk menjadi seorang gadis muda berbaju putih. Rambutnya seperti cahaya bulan, matanya teduh namun mengandung kedalaman tak terukur. Ia menatap Jianmo dengan lembut, lalu berbisik, "Aku, Ziran Yue, terima kasih telah memberiku nyawa." Jianmo terperanjat. Seorang gadis? Dari huruf Dao. Ia hampir tak bisa mempercayainya. Namun sebelum ia sempat bertanya, huruf lain meledak di udara, berubah menjadi pemuda gagah dengan aura seperti pustaka tua. Sosok itu menatap Jianmo dengan mata penuh wibawa. "Aku adalah Mo Qingshu. Dan engkau adalah tuanku." Jianmo tergagap, keringat dingin mengucur. "Aku, tuanku, apa maksudnya semua ini?" Namun tidak semua huruf yang lahir membawa ketenangan. Dari punggung tangannya, sebuah karakter hitam bergetar tak terkendali, menjerit dengan suara melengking, lalu menjelma menjadi makhluk buas berkulit tinta, giginya tajam seperti sabit, matanya merah menyala. Makhluk itu meraung dan langsung menyerang Jianmo. Ziran Yue bergerak cepat, tubuhnya seolah kabut bercahaya, menangkis serangan makhluk tinta tersebut dengan cahaya bulan. Sementara Mo Qingshu mengangkat telapak tangannya, ratusan huruf emas muncul di udara, membentuk dinding pelindung. Apa yang sedang terjadi padaku?" Jianmo berteriak di tengah kepanikan. Di luar, hujan deras terus mengguyur desa. Namun, di dalam kamar kecil itu, Xu Jianmo baru saja melangkah ke jalan yang tak pernah dicatat dalam kitab manapun. Jalan seorang manusia yang huruf-hurufnya bisa hidup. Dan dari kejauhan, seseorang tengah mengintip dari balik pepohonan, bibirnya melengkung licik. Akhirnya, buku Dao kosong itu memilih tuannya. "Xu Jianmo, hidupmu tak akan pernah damai lagi." Fajar mereka, namun bagi Xu Jianmo, malam panjang itu masih membekas seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Di sudut kamar, Ziran Yue berdiri menatapnya, wajahnya tenang, namun sorot matanya penuh kekhawatiran. Sementara Mo Qingshu duduk bersila, tubuhnya diselimuti kabut tinta yang menyalin huruf-huruf kuno di udara. Mereka berdua tampak nyata, bernapas, bahkan memiliki aura kehidupan. Jianmo mengusap wajahnya, masih sulit menerima kenyataan bahwa dua sosok itu lahir dari huruf Dao di dalam tubuhnya. "Tuanku," ucap Mo Qingshu dengan suara berat dan berwibawa. "Buku Dao kosong telah bersatu dengan tubuhmu. Sejak saat ini, setiap huruf yang lahir darimu adalah makhluk hidup. Kau bukan lagi sekadar manusia biasa.
Jianmo menggeleng keras. Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku hanya ingin hidup tenang, menyalin kitab untuk makan sehari-hari. Apa artinya semua ini bagiku? Ziranyue mendekat, tangannya yang pucat menyentuh bahu Jianmo. Sentuhan itu hangat, tidak berbeda dari manusia sungguhan. Engkau adalah pencipta kami. Kami lahir karena dirimu. Meski kau menyangkal, darahmu telah terikat pada dao yang tak tertulis. Belum sempat Jianmo meresapi kata-kata itu, suara ketukan keras menggema di pintu kuil. Dum, dum, dum. 3 kali membuat jantungnya berdegup kencang. Seorang biksu penjaga berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Jianmo, ada tamu dari Sekte Awan Murni yang mencarimu. Jianmo tersentak. Sekte Awan Murni adalah salah satu sekte besar di wilayah itu. Mereka terkenal sebagai penguasa pegunungan dengan ribuan murid yang ahli dalam mengendalikan pedang awan. Untuk apa sekte sebesar itu mencari seorang penyalin miskin sepertinya? Tak lama kemudian, pintu kuil terbuka lebar. Masuklah seorang pemuda berpakaian putih dengan sulaman awan perak di jubahnya. Wajahnya tampan namun penuh kesombongan. Dialah Yun Haoxuan, murid elit Sekte Awan Murni. Dengan langkah ringan, ia menatap langsung ke arah Jianmo. Jadi ini bocah miskin yang katanya menemukan kitab aneh itu? Jianmo membeku. Ia baru saja ingin menyangkal, tapi tatapan Yun Haoxuan tajam menusuk seakan bisa menembus isi tubuhnya. Tak perlu berpura-pura. Aku bisa merasakan aura buku dao kosong dari tubuhmu. Ziranyue berdiri di depan Jianmo, matanya menajam seperti sabit bulan. Beraninya kau menodai tuanku dengan tatapan seperti itu? Aura dingin langsung memenuhi ruangan, membuat para biksu penjaga ketakutan. Yun Haoxuan terkejut, namun segera tertawa. Menarik, jadi rumor itu benar. Buku dao kosong bukan sekadar mitos. Kau bahkan bisa membuat huruf dao hidup menjadi manusia? Hahaha, jika aku bisa mengambilnya darimu, kedudukanku di sekte akan melonjak tinggi. Jianmo pucat pasi. Tidak, aku tidak ingin terlibat dalam urusan sekte besar, teriaknya dalam hati. Namun tubuhnya gemetar karena ia tahu pemuda itu benar. Huruf dao kini bersemayam di dalam dirinya dan orang-orang pasti mengincarnya. Mo Qingshu berdiri menatap Yun Haoxuan dengan tatapan penuh wibawa. Sekte Awan Murni boleh besar, tapi kau hanyalah murid. Jangan lancang menodai jalan dao yang belum kau pahami. Namun Yun Haoxuan tidak gentar. Dengan satu gerakan tangannya, pedang tipis melayang dari sarungnya, berputar di udara, lalu meluncur ke arah Jianmo. Cahaya putih dari pedang itu menembus ruang, membawa kekuatan menekan seperti gunung. Jianmo! Teriak Ziranyue, tubuhnya melesat ke depan. Bulan sabit dari cahaya dao terbentuk di tangannya, memukul pedang itu hingga bergetar. Suara dentuman keras mengguncang seluruh kuil. Jianmo terhuyung, keringat membanjiri wajahnya. Ia tidak pernah bertarung, namun sekarang hidupnya bergantung pada huruf-huruf yang lahir darinya. Ia merasa seperti boneka yang ditarik ke medan perang tanpa persiapan. Yun Haoxuan tersenyum sinis. Tak masalah, aku akan membuatmu bertekuk lutut. Entah kau mau atau tidak, buku dao itu akan menjadi milikku. Tiba-tiba, huruf hitam yang kemarin berubah menjadi makhluk buas muncul lagi dari tubuh Jianmo, meraung liar. Kali ini, kekuatannya jauh lebih mengerikan. Tanpa kendali, ia menyerang siapa saja di dekatnya, baik Ziranyue, Mo Qingshu, maupun Yun Haoxuan. Apa-apaan ini? Bahkan ciptaanmu sendiri memberontak padamu, teriak Yun Haoxuan sambil mundur. Jianmo merasakan hatinya ditusuk rasa bersalah. Jika aku tidak bisa mengendalikan huruf-huruf ini, maka aku sendiri yang akan hancur oleh mereka. Dalam kepanikan itu, suara asing bergema di dalam kepalanya, tenang namun penuh kekuatan purba. Pemilik baru, huruf dao bukanlah untuk dimiliki. Mereka adalah kehidupan yang lahir dari dirimu. Jika ingin bertahan hidup, kau harus belajar menulis dengan jiwamu sendiri. Wajah Jianmo memucat. Ia sadar bahwa inilah awal jalan yang tak bisa ia tinggalkan lagi. Jalan huruf dao yang akan menelan hidupnya. Makhluk tinta itu meraung, tubuhnya terus berubah bentuk seolah tinta yang mendidih, kadang menjadi serigala, kadang naga, lalu kembali menjadi wujud kabur dengan gigi setajam sabit. Jianmo bergetar, merasa seakan darahnya sendiri ikut mendidih bersama setiap gerakan makhluk itu. Ziranyue melompat ke depan, cahaya bulan menyelimuti tubuhnya,
Lalu ia membentuk busur cahaya yang mengiris ke arah makhluk tinta. Namun serangan itu hanya membuat makhluk itu pecah sebentar sebelum kembali menyatu dengan tawa garang yang menggema. Aku bebas. Mo Qingshu mendengus. Tangannya menulis di udara dengan jari, huruf-huruf emas bermunculan lalu membentuk rantai. Rantai itu melilit makhluk tinta, menahan tubuhnya, namun segera meleleh karena korosi hitam yang keluar dari tubuhnya. Terlalu liar, bahkan aku sulit mengikatnya, gumam Mo Qingshu dengan wajah serius. Yun Haoxuan yang awalnya arogan, kini terpaksa mundur beberapa langkah. Apa sebenarnya benda itu? Bagaimana mungkin huruf Dao bisa berubah menjadi monster seperti ini? Meski suaranya tetap keras, namun kilatan takut jelas terlihat di matanya. Jian Mo sendiri jatuh berlutut, keringat dingin menetes dari dagunya. Mengapa huruf ini tidak seperti kalian? Mengapa dia hanya ingin menghancurkan? Tanyanya lirih, hampir menangis. Ziran Yue menoleh dengan mata penuh iba. Tidak semua huruf lahir dengan kedamaian, Jian Mo. Sebagian adalah cerminan kegelapan hati penciptanya. Kata-kata itu menusuk dalam, membuat Jian Mo tersadar. Mungkinkah huruf tinta itu lahir dari rasa takut, marah, dan putus asa yang ia pendam selama hidup miskin dan hina? Jika benar begitu, berarti sebagian dirinya sendiri yang menjelma menjadi monster. Makhluk tinta meraung lagi. Kali ini ia menubruk langsung ke arah Jian Mo yang masih berlutut. Wajah Jian Mo pucat, tubuhnya terasa membeku. Namun sebelum ia sempat tersentuh, Ziran Yue menubruk tubuhnya, melindunginya dengan cahaya bulan. Darah segar memercik dari bahunya, tapi ia tetap berdiri tegak. Tidak, jangan sakiti dia. Suara Jian Mo pecah, dadanya terasa seperti diremas. Melihat Ziran Yue terluka demi dirinya, ia merasakan amarah dan kepedihan yang tak tertahankan. Suara asing kembali terdengar di dalam kepalanya. Lebih jelas dari sebelumnya, jika kau ingin memimpin huruf Dao, jangan takut pada mereka. Tulislah kembali dirimu dengan jiwamu sendiri. Tiba-tiba, Jian Mo merasakan seolah ada kuas yang tak terlihat di tangannya. Ia menutup mata, lalu dengan darah yang menetes dari jarinya, ia menulis sebuah huruf di udara. Huruf itu bukan dari kitab manapun, melainkan dari perasaan terdalamnya, Jing. Jing, yang berarti ketenangan. Begitu huruf itu terbentuk, cahaya lembut menyelimuti ruangan. Makhluk tinta yang mengamuk mendadak berhenti, tubuhnya bergetar keras, lalu perlahan terurai menjadi kabut hitam yang lenyap diserap huruf Jing tersebut. Hening menyelimuti kuil. Ziran Yue menatap Jian Mo dengan kagum, sementara Mo Qingshu menghela napas lega. Akhirnya, kau menulis dengan jiwamu. Itulah kunci mengendalikan huruf Dao. Yun Haoxuan, yang sejak tadi hanya menonton, kini menggertakkan gigi. Wajahnya masam, tapi di matanya ada kilatan tamak yang lebih kuat dari sebelumnya. Menarik, sangat menarik. Jika bocah ini bisa menulis huruf baru dengan darah dan jiwa, berarti potensi buku Dao kosong tak terbatas. Ia melangkah mundur perlahan, sembari menatap Jian Mo penuh niat jahat. Shu Jian Mo, aku akan kembali, dan saat itu, baik kau maupun huruf-hurufmu akan menjadi milikku. Ucapan itu membuat Jian Mo menggigil. Ia baru saja menyelamatkan dirinya dengan susah payah, tapi kini ia sadar, musuh yang sebenarnya bukan hanya makhluk tinta yang lahir darinya, melainkan manusia-manusia tamak di luar sana. Setelah Yun Haoxuan pergi, Jian Mo terduduk lemas. Ziran Yue berjongkok di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Engkau telah menulis huruf Dao pertamamu, Jian Mo. Ini adalah awal jalanmu. Tapi ingat, setiap huruf yang kau ciptakan akan menjadi nyawa, dan setiap nyawa membawa beban. Mo Qingshu menambahkan, mulai sekarang hidupmu tak lagi milikmu sendiri. Jalan ini penuh darah dan tinta. Apakah kau siap menanggungnya? Jian Mo menatap ke arah huruf Jing yang masih berpendar di udara, lalu mengepalkan tangannya. Meski ketakutan masih mencekik, ia tahu tak ada jalan kembali. Jika ini adalah jalanku, maka aku akan menulisnya sampai akhir. Di luar, sinar matahari pertama menembus awan, namun bagi Shu Jian Mo, hari itu bukanlah awal yang biasa. Itu adalah awal dari sebuah kisah di mana setiap huruf bisa menjadi kehidupan atau kematian.
Langkah-langkah berat terdengar mendekati kuil tua itu. Shu Jianmo yang masih lemas segera menoleh, wajahnya tegang. Ziran Yue berdiri di sampingnya, siap melindungi kapan saja, sementara Mo Qingshu berdiam dengan tatapan penuh waspada. Suara tongkat kayu yang mengetuk tanah semakin jelas, hingga akhirnya seorang pria tua berambut putih memasuki halaman kuil. Ia mengenakan jubah abu-abu lusuh, matanya redup seperti orang renta, tapi setiap langkahnya membuat udara seakan bergetar. Para biksu penjaga langsung merunduk, tubuh mereka gemetar tanpa tahu alasannya. Shu Jianmo merasa dadanya tertekan, seolah seluruh langit menindih dirinya. Buku Dao kosong. Suara pria tua itu pelan, namun bergema seperti 1000 lonceng kuil. Akhirnya muncul lagi setelah 300 tahun. Tatapannya tajam menembus Jianmo, seakan menelanjangi rahasia terdalamnya. "Siapa kau?" Jianmo berusaha tegar, tapi suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum samar. "Aku adalah Han Qimu, pengembara yang meneliti kata dan huruf Dao sejak sebelum engkau lahir. Jika benar kau adalah pemilik baru buku Dao, maka mulai hari ini, jalanmu tak lagi bisa kau pilih sendiri." Mo Qingshu segera maju setapak. "Tuan Han, jika engkau menginginkan buku Dao, kau harus melangkahi kami dulu." Suaranya tegas, huruf emas berkilau di udara siap menyerang. Namun Han Qimu hanya mengangkat tangannya sedikit. Angin lembut berembus dan seluruh huruf emas ciptaan Mo Qingshu hancur tanpa suara. "Aku tidak datang untuk merampas, aku datang untuk memperingatkan." Shu Jianmo menelan ludah, matanya waspada. "Memperingatkan? Apa?" Han Qimu menatap lurus ke arah Jianmo. "Buku Dao bukan sekadar kitab, melainkan fragmen perpustakaan langit. Setiap huruf yang kau lahirkan bukan hanya makhluk hidup, tapi juga sebuah fondasi hukum alam. Jika engkau tidak mengendalikannya, huruf-hurufmu akan menulis ulang dunia, bahkan membinasakannya." Kata-kata itu membuat Jianmo pucat pasi. "Menulis ulang dunia?" Ziran Yue menundukkan kepala, wajahnya tampak muram. "Benar, bahkan aku dan Mo Qingshu hanyalah awal. Semakin banyak huruf yang engkau lahirkan, semakin besar dunia yang terbentuk di dalam tubuhmu." Han Qimu menyipitkan matanya, suaranya merendah, "Dan percayalah, dunia di luar sana tidak akan membiarkanmu hidup damai. Yun Haoxuan hanyalah permulaan, akan ada sekte, klan, bahkan kerajaan yang datang padamu." Shu Jianmo meremas kedua tangannya. Hatinya penuh ketakutan, namun juga ada bara kecil yang menyala. Ia tahu benar, sejak ia menelan buku Dao, ia tidak lagi bisa hidup sebagai penyalin miskin biasa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tubuh Jianmo. Ia terhuyung, wajahnya pucat, lalu huruf-huruf bercahaya kembali muncul dari kulitnya, berputar liar di udara. Han Qimu menajamkan mata. Terlalu cepat, huruf baru lahir lagi. Dari cahaya itu, sosok seorang anak kecil muncul. Rambutnya acak-acakan, matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Namun anehnya, tubuhnya terus berubah bentuk, kadang anak kecil, kadang tua, kadang wanita, kadang binatang. Jianmo terpana. "Dia, huruf apa ini?" Anak itu tersenyum misterius, lalu menyebut namanya sendiri dengan suara bergema. "Aku, Gu Wuyan. Aku huruf yang tidak bisa diucapkan." Mo Qingshu terperangah. "Tidak bisa diucapkan? Mustahil. Itu huruf tabu. Huruf yang bahkan di zaman Kaisar Dao tidak pernah digunakan." Gu Wuyan menatap Jianmo dengan senyum tipis, lalu berkata lirih, "Terima kasih telah memberiku nyawa, pencipta. Namun jangan salah paham. Aku tidak lahir untuk melayanimu, aku lahir untuk menulismu kembali." Seketika, tubuh Jianmo kaku. Ia merasakan seolah daging dan tulangnya bergetar, seakan setiap goresan tubuhnya sedang dihapus dan ditulis ulang oleh keberadaan Gu Wuyan. Ziran Yue segera melompat ke depan, namun aura aneh dari anak itu membuat langkahnya melambat seolah ia terperangkap dalam tinta yang lengket. Han Qimu mengerutkan kening, wajahnya berubah tegang. "Ini buruk. Huruf tanpa suara. Bisa menulis ulang tubuh, jiwa, bahkan sejarah seseorang. Jianmo, jika kau tidak segera menegaskan kendalimu, ciptaanmu sendiri akan menghapus eksistensimu." Jianmo terengah, matanya merah, namun ia merasakan bahwa dalam kedalaman dirinya ada sebuah kuas lagi yang menunggu untuk digunakan.
Jika huruf itu lahir dari diriku, maka aku juga bisa menulis ulang nasibku sendiri. Teriaknya, mencoba meraih kekuatan dari darahnya. Gu Wuyan hanya tertawa kecil, matanya berkilau hitam. Tulis, tulis, mari kita lihat siapa yang menulis siapa. Dan di detik itu, Xu Jianmo sadar, perang antara dirinya dan huruf-huruf ciptaannya baru saja dimulai. Gu Wuyan melangkah maju, tubuhnya bergoyang seperti bayangan tinta di air. Setiap langkahnya membuat udara bergetar, dan huruf-huruf kuno di dinding kuil bergetar sendiri, seakan tunduk pada kehadirannya. Xu Jianmo mundur, keringat bercucuran di wajahnya. Ia merasa seolah tubuhnya benar-benar sedang ditulis ulang. Tulangnya bergetar, nadinya berdenyut tidak beraturan, dan napasnya tersendat. Berhenti! Ziran Yue berteriak. Cahaya bulan meledak dari tubuhnya, membentuk pedang perak yang panjang. Ia menebas ke arah Gu Wuyan, tapi anak itu hanya menoleh sekilas. Pedang cahaya hancur berderai seperti kaca. Mo Qingshu mengangkat tangannya, menulis mantra emas di udara, membentuk segel untuk mengunci gerakan Gu Wuyan. Namun sebelum huruf itu sempat menempel, Gu Wuyan hanya menyentuh udara dengan jarinya dan huruf emas itu terurai menjadi abu. Kata-kata kalian tidak pernah bisa mengikatku, katanya dengan nada tenang, namun mengerikan. Han Chimu memperhatikan dengan sorot mata tajam. Benar-benar huruf tabu, bahkan aku tidak menyangka ia bisa lahir kembali di dunia ini. Jianmo, kau harus segera mengambil alih atau eksistensimu akan dipadamkan olehnya. Xu Jianmo terengah. Tapi bagaimana? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mengendalikan huruf ini. Suara asing bergema lagi di kepalanya, suara yang sama yang membimbingnya sebelumnya. Ingat, setiap huruf adalah bayangan jiwamu. Jika kau tidak mau ditulis ulang olehnya, kau harus menulis ulang dirimu terlebih dahulu. Jianmo menatap tangannya yang bergetar, lalu menggigit jarinya. Darah merah menetes, membentuk kuas tak kasat mata. Ia memejamkan mata, membiarkan hatinya yang menulis, bukan pikirannya. Huruf demi huruf muncul di udara. Kali ini ia menulis kata Zen. Zen, kebenaran. Cahaya putih berkilau, memancar dari huruf itu, memaksa Gu Wuyan berhenti. Tubuh anak itu bergetar, wajahnya berubah, kadang anak kecil, kadang tua renta, lalu kembali lagi. Ia menggeram. Kebenaran? Kau pikir satu kata bisa menghentikanku? Namun huruf Zen terus bersinar, melingkupi Jianmo dengan cahaya yang menstabilkan tubuhnya. Tulang-tulangnya yang tadi bergetar kini berhenti, darahnya kembali mengalir normal. Jianmo berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi terlihat sebagai pemuda ketakutan, tapi sebagai seseorang yang mulai menapak jalan baru. Gu Wuyan, suara Jianmo berat. Kau lahir dariku. Aku bukan ingin menghapusmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menulis ulang keberadaanku. Anak itu tersenyum sinis, matanya hitam pekat. Kalau begitu, mari kita lihat siapa penulis yang lebih kuat, kau atau aku. Ia mengangkat tangannya, dan udara di dalam kuil langsung dipenuhi huruf-huruf hitam tak terbaca. Huruf-huruf itu beterbangan seperti kawanan serangga, menggigit dinding, atap, bahkan tubuh Ziran Yue dan Mo Qingshu. Ziran Yue menahan teriakannya, tubuhnya perlahan transparan seperti kabut yang robek. Jianmo panik, namun ia mengingat ucapan suara asing itu. Ia menutup mata lagi, menulis dengan darahnya. Kali ini bukan hanya satu huruf, tapi dua. Shengming, Shengming. Kehidupan. Begitu huruf itu lahir, cahaya hijau lembut memancar. Huruf-huruf hitam yang merobek tubuh Ziran Yue langsung terbakar dan lenyap. Wajah Ziran Yue memucat, tapi tubuhnya kembali utuh. Terima kasih, Jianmo, bisiknya. Gu Wuyan menyipitkan mata. Kehidupan dan kebenaran. Hahaha, bagus sekali. Kau benar-benar mulai menulis ulang dirimu sendiri, tapi semakin banyak kau menulis, semakin cepat tubuhmu akan hancur. Kau pikir darahmu cukup untuk itu? Jianmo terdiam, karena ia tahu kata-kata itu benar. Setiap huruf yang ia tulis dengan darah membuat tubuhnya semakin lemah, seolah sebagian hidupnya terurai menjadi tinta. Han Chimu maju selangkah, wajahnya serius. Jianmo, dengarkan aku. Jalanmu bukan hanya menulis huruf demi huruf dengan darah.
Kau harus belajar menulis dengan jiwamu, bukan hanya tubuhmu. Jika tidak, kau akan mati sebelum waktunya. Namun sebelum Jianmo sempat meresapi kata-kata itu, Gu Wuyan kembali bergerak. Ia mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba huruf-huruf hitam itu membentuk cermin raksasa. Dari cermin itu muncul bayangan Shu Jianmo sendiri, namun lebih dingin, lebih bengis, dan dengan mata yang penuh kebencian. Bayangan itu tersenyum miring. Aku adalah Jianmo yang kau sembunyikan, ketakutanmu, amarahmu, semua penyesalanmu. Jika kau tidak bisa menyingkirkan aku, maka akulah yang akan menulis ulang hidupmu. Shu Jianmo tertegun. Untuk pertama kalinya, ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Bukan sekadar huruf, tapi refleksi dari jiwa yang ia buang. Ziran Yue menggenggam tangan Jianmo erat. Kau tidak sendirian. Ingatlah, kami lahir untukmu. Jika kau ingin menulis ulang dunia, pertama-tama, tulislah ulang hatimu sendiri. Di hadapan cermin hitam itu, Shu Jianmo menarik napas dalam-dalam. Darahnya mendidih, jiwanya bergetar. Pertarungan kali ini bukan lagi dengan sekte luar, bukan dengan makhluk tinta, tapi dengan dirinya sendiri. Shu Jianmo menatap bayangan dirinya di cermin hitam itu. Sosok itu tersenyum dingin, sorot matanya penuh penghinaan. Kau hanyalah seorang pengecut yang kebetulan menelan sebuah kitab Dao. Tanpa aku, kau bahkan tidak punya keberanian untuk hidup. Bayangan itu melangkah keluar dari cermin. Setiap langkahnya membuat lantai kuil bergetar. Huruf-huruf hitam mengikuti jejak kakinya, membentuk pola rumit di tanah, seakan-akan dunia di sekitar sedang ditulis ulang olehnya. Jianmo menggertakkan gigi. Kau hanyalah bayangan, bukan aku yang sebenarnya. Bayangan? Sosok itu terkekeh. Aku adalah sisi yang paling jujur darimu. Kau takut mati, kau takut ditinggalkan, kau takut tidak diakui. Semua ketakutan itu adalah aku. Jadi, jangan berani berkata kau lebih nyata dariku. Gu Wuyan tertawa di belakang, wajahnya penuh kenikmatan. Bagus, sangat bagus. Ini lebih menarik daripada sekadar pertempuran. Ayo, tunjukkan siapa Shu Jianmo yang sejati. Mo Qingshu berusaha menulis segel untuk menghancurkan cermin hitam itu. Namun huruf-huruf hitam menelan segelnya seperti api melahap kertas. Mustahil, ini cermin yang ditulis dengan tinta jiwa. Hanya Jianmo sendiri yang bisa menembusnya, gumamnya. Ziran Yue menatap Jianmo dengan mata basah. Jangan biarkan dia mendikte siapa dirimu. Kau yang menulis, bukan dia. Bayangan Jianmo tiba-tiba mengangkat tangannya. Di udara muncul huruf Z. Z. Kejahatan. Huruf itu bergetar ganas, mengeluarkan aura yang menusuk seperti jarum. Begitu huruf itu terlepas, ia melesat seperti panah, menembus dada Jianmo. Tubuh Jianmo terguncang hebat, darah segar keluar dari mulutnya. Ia merasakan seluruh nadinya bergejolak, seakan seluruh tubuhnya sedang ditulis ulang dengan huruf itu. Wajahnya memucat, jiwanya bergetar. Lihat, bayangan itu tertawa. Aku lebih berani daripada dirimu. Aku menulis huruf yang kau tolak, yang kau anggap kotor. Tanpa kotoran, apa arti kebersihanmu? Jianmo terhuyung, tapi di saat tubuhnya hampir jatuh, suara samar kembali terdengar di dalam kepalanya. Jika huruf-huruf adalah jiwamu, maka jangan tolak bayanganmu. Tulislah ulang, bukan untuk membuang, tapi untuk menerima. Ia terdiam, lalu menatap bayangannya dengan mata yang membara. Kalau begitu, aku tidak akan menghapusmu. Aku akan menulis ulangmu menjadi bagian dariku. Dengan darah yang masih menetes, ia menulis huruf baru di udara. He, penyatuan. Begitu huruf itu lahir, cahaya putih menyelimuti ruangan. Huruf Z yang menusuk dadanya mulai melebur, tidak lagi merusak. Tubuh Jianmo bergetar, tapi kali ini bukan karena kesakitan, melainkan karena kekuatan baru yang lahir dari penyatuan itu. Bayangan Jianmo terperanjat. Apa yang kau lakukan? Kau gila, tidak ada seorang pun yang berani menyatukan sisi gelapnya sendiri. Kalau aku menolakmu, aku akan selalu jadi budakmu. Tapi jika aku menerima, kau tidak lagi bisa menguasai. Jianmo mengangkat tangannya, huruf He memaksa bayangan itu menyatu kembali dengan tubuhnya. Gu Wuyan yang menyaksikan semua ini mengerutkan kening. Bodoh,
Kau pikir itu akan menyelamatkanmu? Menyatu dengan kegelapanmu hanya akan mempercepat kehancuranmu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika bayangan itu terserap ke dalam Jianmo, tubuh pemuda itu dipenuhi cahaya berlapis, putih, hitam, dan merah darah. Huruf-huruf berputar mengelilinginya, 3 di antaranya bercahaya lebih kuat: Zhen, kebenaran; Shengming, kehidupan; dan He, penyatuan. Han Chimu terperanjat, matanya yang biasanya tenang kini penuh keterkejutan. Tidak mungkin, dalam satu malam, bocah itu sudah menulis 3 huruf fundamental Dao. Jika ini berlanjut, dia bisa menulis ulang dunia itu sendiri. Gu Wuyan mendengus, namun untuk pertama kalinya ia mundur selangkah. Menarik, sangat menarik. Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana kau bisa berjalan sebelum tubuhmu sendiri meledak. Namun belum sempat ia menyerang lagi, kuil Dao bergetar. Dindingnya penuh retakan, huruf-huruf kuno yang terukir di sana mulai hidup, melayang ke udara. Seolah-olah kuil itu sendiri bereaksi terhadap apa yang baru saja dilakukan Jianmo. Mo Qingshu menatap ke atas dengan wajah pucat. Tidak, ini bukan hal yang baik. Kau baru saja mengguncang fondasi kuil. Jika huruf-huruf suci yang terikat di sini lepas, seluruh lembah bisa lenyap. Suara gemuruh terdengar, dan dari celah retakan kuil muncul naga tinta raksasa dengan tubuh panjang berlapis huruf-huruf. Matanya kosong, tapi auranya menelan jiwa. Ziran Yue terhuyung, wajahnya pucat pasi. Itu penjaga Dao. Selama ratusan tahun dia tertidur, tapi kau membangunkannya. Jianmo menatap naga tinta itu, darah masih menetes dari mulutnya. Namun matanya kini tidak lagi penuh ketakutan. Ia menggenggam udara, darahnya kembali mengalir menjadi tinta. Kalau begitu, kali ini aku akan menulis bukan untuk diriku, tapi untuk melindungi mereka. Dan ia menorehkan huruf baru dengan niat yang sepenuhnya berbeda. Huruf yang bahkan Gu Wuyan tidak perkirakan. Naga tinta itu mengaum. Suaranya membuat huruf-huruf di udara bergetar pecah menjadi debu hitam. Panjang tubuhnya menjalar memenuhi kuil. Sisiknya terdiri dari barisan karakter kuno yang terus berubah bentuk, kadang Sheng, kehidupan, kadang Si, kematian, kadang Shu, kekosongan. Shu Jianmo menatapnya dengan napas berat. Tinta darah di jarinya masih menetes, tapi tekadnya semakin kokoh. Ia menorehkan sebuah huruf di udara, huruf yang muncul dari keputusannya barusan. Hu, perlindungan. Begitu huruf itu lahir, cahaya keemasan menyelimuti Ziran Yue, Mo Qingshu, dan Han Chimu. Sebuah perisai tinta bercahaya melingkupi mereka, melindungi tubuh dan jiwa mereka dari tekanan naga tinta. Gu Wuyan menyipitkan mata. Huruf itu bukan huruf dari kitab Dao manapun. Dia menulis huruf baru dengan niatnya sendiri. Han Chimu bergetar, suaranya nyaris berbisik. Itu bukan sekadar menyalin Dao, dia sedang menciptakan Dao baru. Naga tinta itu menundukkan kepala raksasanya. Matanya kosong namun mengandung amarah purba. Dari mulutnya meluncur semburan tinta hitam yang berubah menjadi ribuan huruf Mi, pemusnahan. Terbang seperti hujan meteor ke arah Jianmo. Jianmo menahan gemetar tubuhnya, lalu menulis di udara. Ding, keteguhan. Huruf itu bergetar, menancap di tanah, menciptakan medan yang menahan sebagian besar hujan tinta. Namun sisa serangan tetap berhasil menembus dan menghantam tubuhnya. Darah bercampur tinta keluar dari punggungnya, namun Jianmo tetap berdiri. Senyum samar muncul di wajahnya. Jadi beginilah rasanya menulis melawan kehancuran. Ziran Yue menjerit, "Jianmo, berhenti, kau akan mati." Namun Jianmo menggeleng. Kalau aku mundur sekarang, huruf yang kutulis hanya akan berarti kebohongan. Bayangan samar, wajahnya sendiri muncul lagi di belakang, namun kali ini tidak dalam bentuk perlawanan. Sosok itu hanya menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Tulis aku dengan benar, atau kita berdua lenyap." Jianmo mengangkat kedua tangannya, menggores di udara dengan darahnya yang makin tipis. Kali ini, ia tidak hanya menulis satu huruf, tapi 3 huruf sekaligus: Zhen, kebenaran; Sheng, kehidupan; dan He, penyatuan. Ketiganya menyatu menjadi sebuah pola lingkaran yang bercahaya. Pola itu berputar menelan hujan tinta naga,
lalu memantulkannya kembali dengan bentuk baru. Ribuan burung tinta yang mengepak menuju langit kuil. Burung-burung tinta itu menyanyikan suara dao. Nyanyiannya menembus tubuh naga tinta. Untuk pertama kalinya, naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya bergetar, huruf-huruf yang menyusun sisiknya mulai terlepas. Gu Wuyan melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah. Tidak, jika naga penjaga benar-benar kalah, kuil ini akan kehilangan kekuatan penyegelnya. Seluruh rahasia akan lepas ke dunia luar. Mo Qingshu menoleh tajam. Jadi kau tahu sejak awal? Gu Wuyan tersenyum bengis. Tentu saja, aku datang bukan untuk Jianmo, melainkan untuk rahasia huruf Dao yang dikurung di sini. Sementara itu, Jianmo terus menulis meski tubuhnya bergetar. Burung-burung tinta yang ia ciptakan melilit tubuh naga. Lalu satu huruf terakhir ia ukir dengan darah di udara. Jing, ketentraman. Begitu huruf itu lahir, seluruh kuil berguncang. Naga tinta yang meronta-ronta tiba-tiba melemah. Sorot matanya yang kosong kini dipenuhi ketenangan. Ia berhenti melawan, lalu menundukkan kepala pada Jianmo. Ziran Yue menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dia menjinakkan penjaga Dao. Han Qimu menatap Jianmo dengan sorot serius. Bocah itu, kalau terus seperti ini, dia bisa jadi penulis Dao yang melampaui semua sekte di dunia. Namun tepat ketika ketentraman baru saja tercipta, langit-langit kuil pecah dan dari celahnya turun ribuan huruf hitam yang berputar seperti badai. Gu Wuyan tertawa panjang. Bagus sekali, Jianmo. Dengan kebodohanmu, kau telah membuka pintu menuju buku Dao yang hilang. Dan sekarang, aku akan mengambilnya. Huruf-huruf hitam itu jatuh seperti hujan pedang, menancap di tanah, di tubuh naga, bahkan di udara, seolah menuliskan ulang ruang itu sendiri. Jianmo menatap pemandangan itu dengan tubuh penuh luka. Ia menggenggam erat tangannya, berbisik pelan. Kalau begitu, aku harus menulis huruf yang bahkan belum pernah kubayangkan. Dan di udara, tinta darahnya mulai membentuk pola baru, sebuah huruf yang bahkan Gu Wuyan tidak kenali. Udara di dalam kuil bergemuruh, seakan dunia itu sendiri menahan napas. Huruf-huruf hitam dari langit menancap ke tanah, namun berhenti ketika sebuah cahaya merah keemasan mekar dari jari Shu Jianmo. Huruf itu perlahan terbentuk, berbeda dari huruf manapun yang pernah ada. Bukan Dao, bukan Wu, bukan Sheng. Garis-garisnya liar, melingkar seperti naga, namun di saat yang sama tenang seperti air dan teguh seperti batu. Gu Wuyan melotot, wajahnya pucat. Itu huruf apa? Tidak ada dalam seluruh arsip sekte Xuanming, bahkan tidak dalam ribuan kitab kuno yang kusebut telah aku telan. Ziran Yue berbisik. Apakah? Jianmo baru saja menciptakan huruf Dao pertama yang bukan warisan siapapun. Han Qimu menunduk, suaranya bergetar. Huruf itu bukan turunan, bukan tiruan. Itu adalah niatnya sendiri yang membeku menjadi Dao. Mustahil, mustahil. Huruf itu akhirnya lengkap. Cahaya dari tinta darahnya berubah menjadi api tenang. Jianmo mengucapkan pelan, Hun, nyawa jiwa. Begitu huruf itu selesai, udara kuil seakan menyala. Huruf-huruf hitam yang jatuh dari langit meledak satu persatu, hancur menjadi debu abu-abu. Bahkan naga tinta yang sudah jinak ikut merintih. Namun kali ini bukan karena sakit, melainkan karena pengakuan. Naga itu menundukkan kepalanya lagi, lalu tubuhnya pecah menjadi ribuan sisik huruf yang menyatu dengan huruf Hun. Mereka berputar mengelilingi Jianmo, membentuk semacam jubah huruf hidup yang berdenyut seperti makhluk bernyawa. Gu Wuyan berteriak marah. Tidak, itu milikku. Seharusnya aku yang menguasai huruf-huruf yang hilang. Ia melangkah maju. Tangan kanannya mengeluarkan gulungan sutra hitam yang tiba-tiba terbentang sendiri. Dari gulungan itu meluncur ratusan huruf Qi, mencuri, yang berbentuk tangan-tangan hitam raksasa berusaha meraih huruf Hun yang masih berputar di sekitar Jianmo. Namun sebelum bisa menyentuh, huruf Hun berdenyut seperti jantung, lalu memancarkan cahaya merah keemasan. Tangan-tangan huruf hitam itu langsung terurai menjadi debu. Jianmo terengah-engah. Tubuhnya makin lemah, wajahnya pucat, tapi matanya menyala seperti bara. Gu Wuyan, kau hanya tahu bagaimana menelan huruf orang lain, tapi aku...
Ia mengangkat tangannya yang berlumur darah. Aku menciptakan hurufku sendiri. Mo Qingshu menatap Jianmo dengan rasa hormat yang tulus, meski biasanya ia selalu menilai sinis. Bocah ini, bahkan para leluhur sekte tidak pernah sampai sejauh itu. Gu Wuyan tidak menyerah. Dia menggigit jarinya, lalu menulis huruf di udara dengan darahnya sendiri. Jie, penyegelan. Langsung saja huruf itu berkembang menjadi rantai hitam yang membelit Jianmo, berusaha menutup jubah huruf Hun agar tidak bisa bergerak. Jianmo berlutut, dadanya terasa sesak, huruf-huruf di sekelilingnya bergetar liar. Ziranyue menjerit, "Tidak, Jianmo, kau harus bertahan." Namun Jianmo hanya tersenyum samar, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kalau benar ini adalah huruf yang lahir dari jiwaku, maka rantai apapun takkan bisa menahannya. Ia menuliskan satu garis tambahan di udara, menempelkan niatnya ke huruf Hun. Seketika huruf itu bergetar keras, lalu pecah menjadi ribuan pecahan cahaya. Dari pecahan itu muncul sosok-sosok samar, manusia, hewan, bahkan bayangan makhluk purba. Semua terbentuk dari huruf dan hidup, berteriak bersatu. Mereka adalah jiwa-jiwa dari huruf yang pernah ia telan. Mereka mengangkat tangan melawan rantai hitam Gu Wuyan. Suara ribuan jiwa bergaung, "Kami adalah huruf yang ia tulis ulang dengan hidup. Kami bukan milikmu, Gu Wuyan." Gu Wuyan tersentak mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Tidak, mustahil. Huruf tidak punya kehendak sendiri. Mereka seharusnya mati tanpa penulis. Hancimu berkata lirih, itulah perbedaan. Jianmo menelan huruf bukan untuk menguasai, melainkan untuk memberi nyawa. Karena itu, huruf itu hidup. Rantai hitam pun retak, lalu meledak hancur. Jianmo berdiri lagi meski tubuhnya sudah compang-camping, dikelilingi ribuan huruf hidup yang berputar melindunginya. Ia menatap Gu Wuyan lurus-lurus. "Sekarang, mari kita tulis ulang takdirmu." Gu Wuyan mundur setapak, namun tatapan matanya masih penuh obsesi. "Kalau begitu, kita akan lihat Jianmo. Siapa yang mampu menulis kata terakhir di dunia ini?" Dan dari gulungan hitamnya, Gu Wuyan mulai menulis huruf yang begitu besar, huruf yang bahkan membuat kuil dao yang luas itu berguncang, seakan tidak mampu menampungnya. Langit di atas kuil dao berguncang, awan hitam menggulung, petir menyambar, seakan langit pun menolak huruf yang sedang Gu Wuyan tulis. Huruf itu perlahan terbentuk di udara, setiap goresannya seperti bilah pisau yang menoreh ruang. Darahnya memercik, membentuk pola yang menakutkan. Huruf itu bukan huruf biasa, bukan dari dao, bukan pula dari arsip kuno. Itu adalah huruf Mi, pemusnahan. Begitu huruf itu selesai, udara mendadak membeku. Semua suara lenyap, bahkan detak jantung Jianmo terasa hilang sesaat. Huruf Mi menekan segala sesuatu, membuat huruf-huruf hidup di sekitar Jianmo bergidik dan nyaris hancur. Ziranyue berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Huruf itu tidak seharusnya ada di dunia ini. Bagaimana mungkin ia berani menuliskannya? Mo Qingshu menggertakkan giginya. Huruf pemusnahan. Bahkan leluhur sekte Tianzhao pernah memperingatkan, sekali ditulis dunia akan retak. Gu Wuyan benar-benar gila. Jianmo berdiri kaku, napasnya berat. Huruf Hun yang ia ciptakan mulai bergetar hebat, seakan tak sanggup melawan kekuatan Mi. Ribuan jiwa huruf yang baru saja ia bangkitkan satu persatu menjerit. Tubuh huruf mereka terurai menjadi abu. Gu Wuyan tertawa. Darah menetes dari bibirnya. "Kau lihat, Jianmo, huruf ciptaanmu hanya memberi nyawa, tapi hurufku menghapus keberadaan. Nyawa, itu hanya debu di hadapan pemusnahan." Jianmo menggenggam tangannya erat. Darah menetes dari sela-sela jarinya. "Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah benar pemusnahan lebih kuat dari kehidupan?" Ia mengangkat tangan, menulis kembali huruf Hun di udara. Tapi kali ini huruf itu bukan hanya satu. Setiap garis yang ia tulis bercabang menjadi puluhan, setiap puluhan bercabang lagi menjadi ratusan. Dari setiap huruf Hun yang ia tulis, lahirlah sosok-sosok baru, manusia dengan wajah asing, binatang dengan bentuk purba, bahkan roh yang tak pernah disebutkan dalam kitab manapun. Mereka semua berteriak dalam satu suara, "Kami hidup." Huruf Mi yang Gu Wuyan tulis merespons, meledakkan keheningan, mematikan.
Segala sesuatu yang disentuhnya terhapus, bahkan lantai kuil retak dan hilang menjadi kehampaan. Huruf Hun melawan. Namun setiap kali satu huruf Hun tersentuh, ia hancur. Jianmo merasakan sakit yang luar biasa, seakan jiwanya sendiri ikut terhapus. Han Chimu berteriak, "Jianmo, kau takkan sanggup. Pemusnahan melahap tanpa akhir. Jangan melawannya dengan jumlah, cari celahnya." Jianmo terhuyung, tapi matanya justru semakin jernih. Ia menyadari sesuatu. Huruf Mi memang menghapus apapun, tapi ia tidak bisa menghapus asal mula. Ia bisa menghapus tubuh huruf, namun tidak bisa menghapus makna yang tertulis di hati. Dengan darah terakhirnya, Jianmo menulis bukan huruf penuh, melainkan setengah huruf, setengah lingkaran, setengah garis, tidak lengkap. Huruf itu seperti cacat, tidak sempurna. Gu Wuyan tertawa mengejek. Apa gunanya huruf cacat itu? Tidak ada dao yang bisa lahir dari setengah goresan. Namun tiba-tiba udara bergetar. Dari setengah huruf itu muncul denyut kehidupan. Bukan makhluk penuh, melainkan bayi huruf. Cahaya kecil yang belum memiliki bentuk, tapi jelas hidup. Jianmo berbisik, "Kau bisa memusnahkan yang sudah selesai, tapi yang belum selesai, yang masih menjadi kemungkinan, tidak akan pernah bisa kau hapus." Gu Wuyan tersentak, wajahnya berubah pucat. Huruf Mi bergetar, seolah tidak mampu menyentuh cahaya bayi huruf itu. Karena sesuatu yang belum selesai, belum punya bentuk, belum bisa dihapus. Bayi huruf itu tiba-tiba menangis. Dari tangisannya, lahirlah gelombang hidup yang tak terbendung. Huruf-huruf Hun yang sudah hancur berdebu, satu persatu hidup kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ribuan jiwa huruf yang sebelumnya lenyap kini bangkit, matanya menyala dengan cahaya yang lebih dalam. Mereka bersatu, membentuk dinding hidup melawan huruf Mi. Gu Wuyan meraung, "Tidak mungkin, tidak mungkin. Pemusnahan adalah akhir mutlak. Tidak ada yang bisa melawannya." Jianmo berdiri tegak, darah membasahi tubuhnya, tapi suaranya tenang. "Mungkin benar, pemusnahan adalah akhir. Tapi setiap akhir hanyalah permulaan baru. Itu adalah dao dari hurufku." Huruf Mi retak. Gu Wuyan memuntahkan darah, tubuhnya goyah. Namun di matanya obsesi tidak padam. Ia menatap Jianmo dengan kebencian yang membara. "Kalau begitu, aku akan menulis huruf terakhir. Huruf yang bahkan para leluhur tidak berani menulisnya. Huruf Tian, langit." Begitu ia mengangkat jarinya lagi, langit di atas kuil langsung pecah, cahaya keemasan dan hitam bersilangan. Seakan seluruh dunia menunggu huruf itu selesai. Ketika jari Gu Wuyan mulai menorehkan huruf Tian, langit, seluruh dunia seolah berhenti bernapas. Cahaya matahari hilang, bulan dan bintang padam, hanya tersisa satu kekosongan yang menunggu diisi. Huruf itu belum selesai, tapi setiap goresannya mengguncang hukum alam. Gunung di kejauhan runtuh, samudera mendidih, bahkan roh-roh huruf di sekitar Jianmo bergetar, sebagian berlutut tanpa sadar seakan mengakui kedaulatan langit. Ziran Yue menjerit, dia benar-benar nekat. Huruf Tian bukan hanya lambang langit, tapi juga hukum tertinggi yang mengatur Dao. Sekali selesai, semua huruf akan tunduk padanya. Jianmo merasakan dadanya ditusuk ribuan pisau. Huruf Hun yang ia tulis sebelumnya hancur satu persatu, tak sanggup menahan tekanan. Bahkan bayi huruf yang baru lahir tadi mulai menangis keras, seolah tercekik. Mo Qingshu menatap Jianmo dengan mata penuh cemas. "Jika huruf itu selesai, Jianmo, kau akan kehilangan segalanya. Semua yang hidup akan menjadi huruf mati di bawah langit ciptaannya." Gu Wuyan tersenyum meski darah terus mengalir dari matanya. "Aku akan menulis ulang langit. Aku akan menjadi langit itu sendiri." Tiba-tiba, Jianmo menutup matanya. Ia mengingat kembali bagaimana ia pertama kali menelan buku Dao. Buku itu kosong, hanya dipenuhi huruf samar yang tak bisa dibaca orang lain. Dan justru dari kosong itu, lahirlah huruf pertama. Hun. Ia sadar, semua huruf lahir dari ketiadaan. Jika Gu Wuyan menulis langit, maka cara untuk melawannya bukan dengan kehidupan, bukan dengan permulaan, tapi dengan kembali ke sumber, kosong. Dengan darahnya, Jianmo menoreh di udara, tapi kali ini ia tidak menulis huruf lengkap. Ia hanya membuat satu titik, satu noktah kecil tanpa bentuk
tanpa arti. Han Chimu menatapnya bingung. Apa itu? Itu bahkan bukan huruf. Namun tiba-tiba, titik itu menyedot segala kekuatan. Huruf-huruf di udara berhenti bergetar. Huruf Mi yang Gu Wuyan tulis sebelumnya meleleh menjadi debu. Bahkan goresan awal huruf Tian mulai merenggang, seperti kehilangan fondasinya. Gu Wuyan terhuyung, terkejut. Tidak mungkin, sebuah titik bisa menelan hurufku. Jianmo membuka mata. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, bahkan sebelum ada huruf, selalu ada titik kosong. Itu asal mula segalanya. Huruf-huruf hidup yang sebelumnya nyaris mati merasakan denyut baru. Mereka berlari ke arah titik itu bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk bersatu. Dari ribuan huruf yang masuk, titik itu tidak membesar, justru semakin pekat, semakin padat. Gu Wuyan meraung, "Aku tidak akan kalah. Aku adalah langit baru." Ia memaksa menyelesaikan huruf Tian, meski darah mengalir deras dari tubuhnya. Begitu huruf itu hampir sempurna, kilat menyambar dunia, cahaya hitam dan emas meledak bersamaan. Namun, tepat sebelum huruf Tian selesai, titik yang ditulis Jianmo meledak. Ledakannya tanpa suara, tanpa cahaya, justru menciptakan hening mutlak. Dalam hening itu, huruf Tian retak. Gu Wuyan memuntahkan darah segar, tubuhnya terlempar jauh. Huruf yang nyaris selesai itu pecah menjadi ratusan goresan yang tidak bermakna, berhamburan di udara seperti abu. Jianmo terengah-engah, lututnya gemetar. Ia hampir kehilangan kesadarannya, tapi ia masih berdiri. "Langitmu runtuh, Gu Wuyan. Kau tak bisa menulis ulang Dao." Gu Wuyan tergeletak, matanya merah, penuh kebencian. "Kau pikir ini akhir?" "Tidak, Jianmo. Aku sudah menulis Tian dalam jiwaku. Walaupun huruf itu gagal, benihnya telah ditanam. Suatu hari akan bangkit lagi." Lalu ia menghilang. Tubuhnya lenyap ditelan pusaran huruf yang membubarkan dirinya sendiri. Semua terdiam. Hanya napas berat Jianmo yang terdengar dan tangisan bayi huruf kecil yang kini berdiam di telapak tangannya. Bayi itu memandangnya dengan mata penuh cahaya, seakan berkata, "Aku adalah awal baru." Ziranyue mendekat, wajahnya penuh kebingungan. "Jianmo, apa sebenarnya yang kau tulis tadi?" "Itu bukan huruf, bukan Dao, hanya sebuah titik." Jianmo menatap jauh ke langit yang retak, lalu menjawab pelan, "Mungkin itu bukan huruf, tapi itulah Dao dari kekosongan." Langit yang hancur perlahan mereda, tapi retakan-retakan besar tetap ada, seperti luka yang tak bisa disembuhkan. Dunia telah berubah. Langit masih berdenyut dengan retakan samar, seakan setiap tarikan napas dunia disertai rasa sakit. Hujan huruf tak bermakna berjatuhan dari celah langit, berubah menjadi abu sebelum menyentuh tanah. Jianmo berdiri lemah, tubuhnya hampir roboh. Di genggamannya, bayi huruf mungil itu meringkuk, matanya bersinar lembut. Setiap kali bayi itu mengeluarkan suara tangis, retakan di langit bergetar, lalu mereda sedikit. Mo Qingshu berbisik dengan suara parau, "Itu bukan sekadar bayi huruf. Sepertinya ia adalah perwujudan Dao baru, lahir dari titik kosong yang kau tulis." Ziranyue menelan ludah. "Dao baru. Jadi Jianmo, sekarang kau bukan hanya penelan huruf, tapi pencipta huruf?" Jianmo tak menjawab. Ia hanya menatap bayi huruf itu dengan rasa takut dan harapan yang bercampur jadi satu. Ia tahu, kelahiran ini bisa menjadi penyelamat atau bencana yang lebih besar dari huruf Tian tadi. Han Chimu menatap langit yang masih retak. "Gu Wuyan sudah kalah, tapi kau dengar sendiri kata-katanya. Benih Tian sudah tertulis dalam jiwanya. Itu berarti ia belum mati." Seketika hawa dingin menyapu mereka. Dari retakan langit turun cahaya gelap berbentuk simbol-simbol asing yang tak pernah mereka lihat. Simbol itu bukan huruf Dao, melainkan semacam ukiran kuno yang berdenyut seperti jantung. Mo Qingshu terperanjat. Itu huruf dari buku asal, sesuatu yang bahkan sebelum Dao tercatat. Jianmo menegang. Buku asal? Ia teringat sekilas tentang kata-kata samar yang pernah berbisik dalam mimpinya setelah menelan buku Dao. Sebelum Dao ditulis, ada sebuah kitab kosong yang memuat akar dari semua huruf. Simbol-simbol itu turun, berputar mengelilingi bayi huruf. Bayi itu terdiam, menatap simbol-simbol asing tersebut seakan mengenalinya.
Lalu bayi itu tersenyum. Tiba-tiba suara dalam langit pecah. Suara itu datar tapi terasa mengguncang tulang. Bayi itu adalah kunci. Kunci untuk membuka kembali buku asal. Ziranyue terhuyung, wajahnya pucat. Buku asal? Jika benar itu muncul, maka bukan hanya huruf Dao yang berkuasa. Semua eksistensi akan ditulis ulang. Jianmo menatap ke atas dengan mata penuh perlawanan. Aku tak peduli siapapun yang mengincar bayi ini. Selama aku masih hidup, aku akan melindunginya. Namun, bayangan hitam mulai muncul dari retakan. Ada ratusan sosok samar, wajah mereka kosong, tubuh mereka ditutupi huruf patah. Mereka seperti prajurit huruf mati, diciptakan dari sisa-sisa tulisan Gu Wuyan. Han Chimu menghunus pedangnya. Napasnya berat. Jadi, ini pasukan huruf mati. Sisa kebencian Gu Wuyan yang menolak lenyap. Pasukan itu bergerak, serentak berlari dengan langkah tanpa suara. Setiap jejak kaki mereka meninggalkan patahan huruf di tanah. Udara bergetar, bumi berderak. Mo Qingshu menjerit, "Kita tak sanggup menghadapi mereka semua." Jianmo, gunakan bayi huruf itu. Jianmo menatap bayi itu. Bayi itu balas menatapnya, lalu mengangkat tangan mungilnya. Dari telapak tangannya keluar satu huruf sederhana, hanya satu garis lurus. Namun, garis itu ketika dilepaskan berubah menjadi dinding raksasa yang membelah pasukan huruf mati. Mereka terhenti, seolah huruf itu menjadi perintah absolut. Ziranyue terkejut. Itu hanya satu garis, tapi memiliki kuasa untuk menghentikan ribuan huruf mati sekaligus. Bayi huruf tersenyum lagi, tapi setelah itu tubuhnya melemah, hampir pingsan. Jianmo buru-buru mendekapnya erat. "Jangan paksakan dirimu, kau baru lahir." Langit masih retak, simbol buku asal berputar semakin cepat. Suara dari balik langit kembali terdengar. Pilihannya sederhana, entah menyerahkan bayi itu atau dunia akan runtuh sepenuhnya. Jianmo mengepalkan tinjunya, mata penuh tekad. Kalau begitu, aku akan melawan bahkan langit itu sendiri. Semua orang menoleh padanya, sadar bahwa pertempuran berikutnya bukan hanya melawan sisa Gu Wuyan, tapi juga sesuatu yang jauh lebih kuno. Akar dari semua huruf itu sendiri. Bumi terasa seakan bernapas berat. Retakan langit makin lebar, dan dari dalamnya melayang turun sekelompok sosok berjubah abu-abu dengan wajah tertutup topeng huruf kuno. Mereka bukan prajurit huruf mati biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mo Qingshu menelan ludah. Itu para penjaga buku asal. Legenda menyebut mereka hanya bangkit ketika akar huruf terancam tersentuh. Salah satu penjaga maju ke depan. Topengnya berukir simbol tak dikenal, berubah-ubah setiap kali ia bicara. Suaranya bergema tanpa emosi. Penulis palsu, penelan huruf, dan dao baru yang belum sah. Semua ini melanggar hukum penulisan. Serahkan kunci itu. Bayi huruf di pelukan Jianmo menggeliat, menangis lirih. Tangisannya mengguncang udara, huruf-huruf patah beterbangan, dan penjaga itu sedikit terhuyung. Namun ia segera menancapkan tongkatnya ke tanah, menstabilkan dunia. Ziranyue memicingkan mata. Mereka bisa menetralkan kekuatan bayi itu. Jika benar mereka penjaga buku asal, kita hampir tak punya peluang. Han Chimu menghunus pedangnya, napasnya tertahan. Tapi menyerah berarti menyerahkan dunia pada mereka. Jianmo, keputusan ada di tanganmu. Jianmo menatap lurus pada para penjaga itu. Keringat menetes. Kalau kalian penjaga asal, kenapa turun bukan untuk melindungi, tapi untuk merampas? Apa buku asal benar-benar menolak kelahiran huruf baru? Penjaga itu menoleh, suaranya tetap datar. Tidak ada huruf yang boleh lahir di luar aturan. Dao hanya bisa diturunkan, bukan diciptakan. Kunci itu ancaman. Ia harus dipadamkan. Bayi huruf tiba-tiba mendecak, lalu mengangkat tangannya. Dari udara muncul huruf sederhana berbentuk lingkaran. Lingkaran itu meluas, memotong ruang antara Jianmo dan para penjaga. Mo Qingshu menatap lingkaran itu dengan takjub. Itu huruf perlindungan. Bayi ini bahkan menulis sendiri tanpa gurunya. Para penjaga menghentak tongkat mereka serentak. Dari ujung tongkat keluar huruf-huruf patah yang tersusun seperti rantai. Rantai itu menabrak lingkaran, berderak,
lalu retak sedikit demi sedikit. Han Chimu melompat maju, pedangnya bersinar dengan huruf Dao yang ia hafal. Ia menebas rantai, namun pedangnya hanya bergetar hebat dan hampir patah. Mustahil, huruf mereka tak seperti huruf Dao biasa, ini jauh lebih tua. Ziran Yue merapalkan mantra, mencoba menuliskan huruf pengunci di udara, tapi huruf itu hancur sebelum selesai. Seolah aturan dunia sendiri menolak tulisannya. Jianmo menatap keadaan genting itu, lalu menggertakkan gigi. Kalau huruf Dao ditolak, aku akan gunakan tubuhku sebagai pena. Ia menggenggam erat tangannya, lalu menggigit lidah hingga darah memancar. Dengan darahnya, ia menulis di udara sebuah huruf yang ia lihat dalam mimpinya. Yuan, akar, permulaan. Huruf itu berdenyut, berkilau merah darah. Para penjaga serempak menoleh, suara mereka serak bercampur getir. Kau, dari mana kau tahu huruf itu? Huruf Yuan meledak dalam cahaya, mendorong mundur para penjaga dan meruntuhkan sebagian rantai mereka. Bayi huruf tertawa kecil, tangannya menepuk-nepuk udara, seolah gembira pada apa yang dilakukan Jianmo. Mo Qingshu menjerit. Jianmo, kau baru saja menulis huruf dari buku asal itu sendiri. Itu bukan Dao yang diwariskan, tapi akar dari segalanya. Ziran Yue gemetar. Kalau begitu, Jianmo bukan lagi penelan huruf Dao. Dia mulai menjadi penulis ulang takdir. Para penjaga bangkit lagi, meski tubuh mereka bergetar. Suara pemimpin penjaga terdengar berat, untuk pertama kalinya dipenuhi sesuatu mirip rasa takut. Bila huruf-huruf asal kembali ditulis, dunia ini akan terbalik. Jianmo memeluk bayi huruf erat-erat. Matanya berkilat, penuh tekad. Kalau dunia lama harus hancur, biarlah hancur. Aku akan menulis dunia yang baru dengan huruf yang lahir, bukan huruf yang memenjarakan. Langit bergetar lebih hebat, retakan melebar, dan sesuatu yang jauh lebih besar daripada para penjaga terlihat samar. Bayangan raksasa berbentuk gulungan kitab, tapi gulungan itu berdenyut seperti jantung hidup. Mo Qingshu menatapnya dengan wajah pucat pasi. Itu buku asal sendiri. Ia mulai turun ke dunia. Langit runtuh seakan kertas yang disobek. Bayangan raksasa berbentuk gulungan kitab perlahan turun, setiap helainya berdenyut seperti daging hidup. Huruf-huruf kuno berjatuhan dari dalamnya. Masing-masing huruf menancap ke tanah dan berubah menjadi makhluk buas yang setengah manusia, setengah aksara. Jianmo memeluk erat bayi huruf, keringat dingin bercucuran. Itu bukan sekadar buku asal, ia punya kehendak sendiri. Mo Qingshu gemetar, tangannya hampir tak sanggup menggenggam tongkatnya. Bahkan penjaga yang kita lawan tadi hanyalah prajurit kecil yang dikirim dari helai pertamanya. Jika seluruh gulungan turun, dunia ini akan jadi tinta yang dihapus. Han Chimu menghunus pedang yang sudah retak, berteriak lantang untuk menutupi rasa takutnya. Kalau begitu, kita jangan biarkan ia menutup halaman dunia ini. Para penjaga yang masih tersisa berlutut menghadap bayangan gulungan. Suara mereka serempak menggema. Penghapus dunia telah tiba. Hukum lama ditegakkan kembali. Ziran Yue menyalakan mantra pelindung, namun aura gulungan itu memadamkan cahayanya seperti nyala lilin di bawah badai. Ia menggigit bibir, matanya penuh keraguan. Jianmo, kita tak mungkin melawannya sekarang. Bahkan huruf Yuan barusan hanya membuatnya melirik, bukan melukai. Bayi huruf tiba-tiba terbangun lagi, menepuk-nepuk udara. Dari tangannya muncul huruf sederhana. Ren, manusia. Huruf itu melayang di depan Jianmo, lalu menempel di dadanya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Mo Qingshu terperanjat. Itu huruf pertama yang ditulis oleh peradaban manusia. Bayi ini memberimu hakikat dasar kehidupan. Jianmo terhuyung. Ia merasa dadanya seperti menjadi halaman baru. Setiap denyut jantungnya menuliskan kalimat tak terlihat, seolah tubuhnya kini adalah kitab hidup. Gulungan raksasa mengeluarkan suara bergemuruh, bukan kata-kata, tapi suara robekan kertas bercampur detak jantung. Dari dalamnya, helai demi helai terulur, melilit udara menuju Jianmo. Han Chimu melompat menahan, tapi helai itu menyentuh pedangnya, dan pedang Dao yang diwariskan ratusan tahun hancur jadi debu. Han Chimu sendiri
terlempar puluhan zang, darah menyembur dari mulutnya. Ziran Yue menjerit, melemparkan huruf pengikat, tapi helai itu menembusnya dengan mudah. Tidak, bahkan formasi kuno pun tak berfungsi. Jianmo menatap bayangan gulungan yang kian dekat. Tiba-tiba ia menggenggam huruf Yuan dengan darah, dan huruf Ren yang menempel di dadanya bersinar seolah menjawab. Kedua huruf itu berpadu menciptakan sinar berbentuk pena raksasa. Bayi huruf bersorak kecil, matanya bersinar. Ia menepuk tangan lagi, kali ini menciptakan titik tinta kecil yang melayang di udara. Tinta itu menempel di ujung pena cahaya Jianmo. Kalau kalian bisa menghapus, Jianmo menggeram, aku juga bisa menulis ulang. Ia mengayunkan pena cahaya itu, menulis di udara satu kalimat pendek, langit tidak berhak memadamkan manusia. Tulisan itu berkilau, lalu pecah menjadi ribuan cahaya, membentuk kubah pelindung raksasa yang mendorong mundur helai-helai gulungan. Untuk pertama kalinya, bayangan buku asal itu bergetar keras, mengeluarkan bunyi retakan kertas. Para penjaga yang berlutut pun terhuyung, topeng mereka retak, dan huruf kuno di tubuh mereka berhamburan. Mo Qingshu terisak, matanya tak percaya. Dia benar-benar menulis ulang hukum. Itu bukan dao biasa, tapi semacam hukum tandingan. Namun cahaya pena mulai pudar. Jianmo memucat, darahnya terus mengalir. Aku tak bisa menahan lama. Ziran Yue berlari mendekat, memegang bahunya. Kalau begitu, kita harus kabur sekarang, saat gulungan masih terpukul mundur. Han Chimu, meski terluka parah, bangkit lagi. Aku akan jadi perisai di belakangmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mereka bertiga berlari, Jianmo memeluk bayi huruf yang masih bersinar. Di belakang, gulungan raksasa mengamuk, helai-helainya menghantam tanah, menimbulkan kawah-kawah besar. Namun setiap kali helai itu mendekat, huruf Ren di dada Jianmo bergetar, memantulkan cahaya yang memaksa helai itu mundur sejenak. Seolah bayi huruf itu menolak dunia ditutup. Mo Qingshu berteriak sambil berlari. Ada kuil kuno di Gunung Shuyang. Legenda mengatakan itu tempat pertama huruf ditulis manusia. Kalau ada tempat yang bisa melindungi kita, hanya di sana. Jianmo menoleh sekilas, melihat gulungan raksasa yang terus mengikuti mereka. Semakin jelas wujudnya, semakin berat tekanannya. Matanya menyala dengan tekad. Baik, kalau kuil itu adalah halaman pertama manusia, maka di sanalah aku akan menulis ulang dunia. Di kejauhan, cahaya merah senja bercampur dengan cahaya huruf yang berterbangan, seolah langit dan kertas dunia sudah mulai robek menjadi satu. Gunung Shuyang menjulang bagaikan sikat kuas raksasa yang menusuk langit. Kabut tipis menutupi lerengnya, namun bukan kabut biasa. Ia terdiri dari huruf-huruf kecil berwarna perak yang melayang dan berputar, seperti debu bercahaya. Setiap langkah di gunung itu terasa seolah sedang menapaki halaman buku raksasa. Jianmo, dengan bayi huruf di pelukannya, menahan napas. Huruf Ren di dadanya terus bergetar seakan memberi peringatan. Tempat ini bukan sekadar gunung, ini memang halaman pertama manusia. Mo Qingshu mengangguk sambil memandang sekeliling. Di legenda, dikatakan leluhur menulis huruf pertama di sini. Jika kita bisa mencapai kuil puncaknya, mungkin gulungan itu tidak berkuasa penuh. Han Chimu masih berdarah namun tetap tegap, menertawakan rasa sakitnya. Bagus, tapi lihat belakang kita. Mereka menoleh. Dari cakrawala, gulungan raksasa itu terus merayap, helai-helainya menembus awan, menghancurkan gunung-gunung lain di sekitarnya. Suara robekan kertas bercampur guntur bergema tanpa henti. Ziran Yue merapalkan mantra untuk memperkuat langkah mereka. Namun begitu kakinya menyentuh huruf-huruf perak yang berterbangan, mantra itu langsung hancur. Ini buruk. Gunung ini hanya menerima kata-kata asli, bukan mantra pinjaman. Bayi huruf dalam gendongan Jianmo menepuk-nepuk udara. Setiap tepukannya menciptakan kilau kecil, lalu huruf-huruf perak di udara berhenti menghalangi, membuka jalan. Seolah gunung itu mengenali bayi itu sebagai darah dagingnya sendiri. Dia benar-benar kunci, bisik Jianmo. Suaranya nyaris putus asa, tapi penuh harapan. Mereka mendaki lebih cepat, namun tiba-tiba tanah bergetar. Dari batu-batu gunung, huruf-huruf hitam keluar, membentuk makhluk raksasa menyerupai penjaga tinta. Tubuhnya seperti kanvas kotor yang terus berganti tulisan. Han Chimu
menghunus pedang cadangannya, meski jauh lebih lemah dari pedang daunya yang hancur. Aku akan tahan mereka. Pergilah. Jianmo menoleh, matanya muram. Tidak, kita tak bisa terus mengorbankan dirimu, Hanchimu. Ada cara lain. Ia menggigit jarinya, menulis dengan darah di udara satu huruf baru. Shin. Hati. Huruf itu berkilau, lalu menempel pada pedang Hanchimu. Seketika pedang biasa itu berdenyut, bernafas, bahkan berteriak. Hanchimu melompat, menebas makhluk tinta. Pedangnya kini bergerak seperti hidup, menulis garis-garis cahaya di udara. Tubuh makhluk tinta pun terkoyak. Huruf-huruf hitamnya berhamburan, kembali menjadi kabut kosong. Pedangku hidup. Hanchimu tertawa getir. Jianmo, kau benar-benar membuat senjata ini punya jiwa. Mereka melanjutkan perjalanan. Setiap kali rintangan muncul, huruf perak membentuk dinding atau makhluk tinta lahir dari bebatuan, Jianmo menulis huruf baru dengan darahnya, menciptakan solusi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, setiap huruf yang ia tulis, wajahnya makin pucat. Mo Qingshu memandangnya dengan cemas. Tubuhmu tak bisa menahan banyak huruf hidup. Darahmu adalah tinta, dan tintanya hampir habis. Jianmo hanya tersenyum tipis. Kalau harus habis, biarlah habis di halaman pertama, bukan halaman akhir. Saat mereka hampir mencapai puncak, udara bergetar. Dari langit, helai gulungan turun, langsung menghantam gunung, memaksa huruf-huruf perak meledak menjadi pecahan cahaya. Dari helai itu muncul sosok berjubah tinta, wajahnya kosong tanpa mata, hanya ada huruf Mi lenyap di dahinya. Ia berbicara dengan suara robekan kertas. Kalian berani menulis ulang? Aku adalah penutup halaman. Tugasku, menghapus tulisan usang bernama manusia. Ziranyue terhuyung mundur, tubuhnya bergetar hebat. Itu bukan penjaga biasa. Itu salah satu dari tinta abadi, utusan langsung gulungan. Bayi huruf di pelukan Jianmo menatap sosok itu dengan mata berair, lalu menggumamkan suara aneh. Bukan kata-kata, tapi nada yang membuat huruf Ren di dada Jianmo dan pedang hidup Hanchimu bergetar bersama. Mo Qingshu memekik. Dia sedang memanggil sesuatu. Halaman terdalam, Gunung Shuyang akan terbuka. Retakan muncul di puncak. Dari dalamnya, sebuah kuil batu perlahan terungkap. Dindingnya penuh ukiran huruf kuno, namun bukan huruf biasa. Huruf itu berdenyut seperti jantung, seolah kuil itu sendiri adalah tubuh hidup. Halaman pertama. Jianmo berbisik, matanya membara. Di sanalah takdir dunia bisa ditulis ulang. Namun penutup halaman sudah mengangkat tangannya. Dari telapaknya, ribuan huruf Mi berjatuhan seperti hujan hitam, siap menghapus apa saja yang disentuhnya. Hanchimu maju dengan pedangnya yang hidup. Ziranyue menyalakan jimat terakhirnya. Mo Qingshu menyiapkan mantra pelindung dari sisa tenaganya. Jianmo menggenggam pena cahaya yang hampir padam, memeluk bayi huruf erat-erat. Ia menatap kuil itu. Kalau aku bisa masuk ke sana, aku akan menulis ulang hukum untuk seluruh umat manusia. Langit bergemuruh, huruf-huruf berjatuhan, dan halaman pertama dunia akhirnya terbuka menanti tinta darah Jianmo. Langit di atas Gunung Shuyang terbelah dua. Di satu sisi, gulungan raksasa terus merayap, helainya menutupi langit dengan tinta hitam yang menelan bintang. Di sisi lain, kuil batu halaman pertama berdiri, bergetar seolah baru saja bangun dari tidur ribuan tahun. Penutup halaman, sosok berjubah tinta dengan huruf Mi di dahinya, melangkah maju. Suaranya terdengar seperti jutaan buku yang robek sekaligus. Semua huruf yang ditulis akan sirna. Manusia adalah noda. Aku datang untuk menghapus noda itu. Jianmo menatapnya, memeluk erat bayi huruf. Bayi itu menggumam, lalu huruf Ren di dada Jianmo berkilau semakin terang seakan melawan kegelapan. Ia melangkah ke depan. Kalau kau penutup, maka aku akan jadi pembuka. Hanchimu berteriak, menebas pedangnya yang kini hidup. Pedang itu menulis huruf-huruf bercahaya di udara, lalu huruf itu berubah menjadi bilah angin tajam yang menghantam penutup halaman. Namun huruf Mi di dahinya bergetar, membuat semua huruf bercahaya itu lenyap sebelum menyentuh tubuhnya. Ziranyue merobek jimat terakhirnya, tubuhnya terbakar api perak.
Ia menulis dengan jarinya di udara, membentuk mantra kuno yang langsung melesat menghantam penutup halaman. Tetapi hasilnya sama, hilang dalam sekejap seperti tidak pernah ada. Tak ada tulisan yang bisa melawanku. Semua berakhir di tanganku, gumam sosok tinta itu. Namun bayi huruf di gendongan Jianmo berteriak. Suara itu bukan kata, tapi denyut asli, bunyi pertama sebelum huruf lahir. Bunyi itu membuat kuil bergetar, lalu pintu batu terbuka, memperlihatkan ruang dalam yang dipenuhi cahaya huruf hidup. Mo Qingshu menjerit, "Masuklah Jianmo, itu halaman pertama, sumber huruf asli. Hanya kau yang bisa menulis ulang segalanya." Jianmo berlari ke kuil. Penutup halaman mencoba menghentikan dengan hujan huruf Mi yang menimpa bumi, menghancurkan bebatuan, bahkan menelan kabut perak. Tapi Hanchimu berdiri di depan, tubuhnya penuh luka, menebaskan pedangnya berkali-kali meski tahu hurufnya akan lenyap. Ziranyue pun membuka seluruh nadinya, menahan hujan huruf dengan tubuh yang terbakar. "Pergilah Jianmo, tuliskan akhir baru," teriak Hanchimu, darah mengalir dari mulutnya. Jianmo masuk ke kuil. Di dalamnya tak ada apa-apa kecuali sebuah meja batu dengan gulungan putih polos. Tidak ada huruf, tidak ada tinta, hanya kertas kosong. Halaman pertama, kosong. Jianmo tertegun. Bayi huruf menepuk gulungan itu dengan tangan mungilnya. Seketika, cahaya memancar, lalu pena cahaya muncul di genggaman Jianmo. Ia sadar, halaman pertama memang kosong, karena menunggu tulisan pertama dari manusia yang cukup berani. Penutup halaman merobohkan dinding kuil, masuk dengan langkah berat. "Apapun yang kau tulis, aku akan hapus." Jianmo menggenggam pena itu, jantungnya berdetak kencang. Darahnya menetes ke ujung pena, menjadi tinta. Ia menatap gulungan putih, lalu menulis satu huruf besar dengan seluruh hidupnya. Ren, manusia. Begitu huruf itu ditulis, dunia bergetar. Gulungan hitam di langit meraung, helai-helainya terbakar sendiri, sementara huruf-huruf Mi runtuh menjadi abu. Penutup halaman menjerit. Huruf di dahinya pecah, tubuhnya retak-retak. Tidak, huruf ini terlalu murni. Ia tidak bisa dihapus. Tubuhnya pun meledak, hilang menjadi kabut. Di luar, Hanchimu dan Ziranyue melihat langit bersih untuk pertama kalinya. Mo Qingshu jatuh terduduk, menangis lega. Jianmo masih menulis, tangannya bergetar. Di gulungan itu, ia menambahkan baris kalimat, "Manusia bukan noda. Manusia adalah huruf yang menulis dirinya sendiri." Gulungan putih bersinar, lalu meresap ke tubuh Jianmo. Ia terjatuh, tubuhnya setengah transparan. Bayi huruf memeluknya, menangis dengan suara murni. Hanchimu masuk, berusaha menahan tangis. "Kau menukar hidupmu dengan tulisan itu?" Jianmo tersenyum tipis. "Bukan menukar, aku hanya menulis bab pertama. Sisanya, kalian yang melanjutkan." Tubuhnya perlahan larut menjadi huruf-huruf bercahaya, lalu masuk ke hati bayi huruf itu. Bayi itu berhenti menangis, matanya memantulkan huruf Ren yang bersinar abadi. Gunung Shuyang kembali hening, gulungan hitam telah sirna. Dan di dunia, untuk pertama kalinya, manusia bebas dari kutukan tinta abadi. Hanchimu menatap langit, pedang hidupnya masih bergetar. Ziranyue terkulai namun tersenyum. Mo Qingshu mengusap air matanya. Bayi huruf menggenggam tangan mereka lalu mengucapkan satu kata pertama dalam hidupnya. Ren. Langit pun menjawab dengan sinar fajar yang menembus awan. Dunia baru dimulai, bukan dengan pedang, bukan dengan darah, tapi dengan satu huruf yang tak bisa dihapus.